Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Screen Group. Di sini saya Malik Hakam dari Land Acquisition. Pada video pembelajar kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait apa itu pengertian sertifikat tanah, fungsinya, dan jenis-jenis sertifikat tanah itu apa saja, seperti itu. Jadi yang pertama, untuk pengertian sertifikat tanah, itu sertifikat tanah adalah dokumen yang legal atas hak tanah dan penguasaan suatu lahan. Biasanya sertifikat ini menjadi tanda bukti yang dibukukan dalam buku tanah. Buku tanah menjadi dokumen yang membuat seluruh data fisik dan yuridis tanah yang sudah ada haknya dan digunakan untuk kepentingan jual beli. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 20 tentang pendaftaran tanah, pengertian sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Itu terkait pengertian sertifikat tanah. Sedangkan fungsi sertifikat tanah itu adalah berdasarkan pasal 3 tahun 1997, yang pertama, fungsi dari sertifikat tanah adalah memberi kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang tanah. Yang kedua, menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan. Yang keempat, untuk menyajikan data kantor pertanahan atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Yang keempat adalah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Itu terkait fungsi-fungsi tanah. Nah, ternyata jenis sertifikat tanah itu bermacam-macam. Ada 5 jenis sertifikat tanah. Yang pertama adalah sertifikat hak milik atau SHM. Sertifikat hak milik ini adalah sertifikat tanah dengan kepemilikan penuh oleh pemegang sertifikat dan tidak memiliki batas waktu. SHM ini menjadi bukti kepemilikan yang paling kuat karena tidak ada kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. SHM ini juga bisa dijual atau diwariskan turun-temurun. Yang kedua, itu adalah sertifikat hak guna usaha atau SHGU. Ini merupakan bukti kepemilikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya HGU ini diberikan untuk tanah yang termasuk kategori hutan produksi dan dialihfungsikan untuk perkebunan, pertanian, atau peternakan. Yang ketiga adalah SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. SHGB ini dapat diberikan oleh pemegangnya agar bisa memanfaatkan tanah untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain.
Kepemilikan yang dimaksud adalah milik negara. SHGB berlaku untuk batas waktu 30 tahun dan harus diperpanjang. SHGB bisa ditingkatkan kepemilikannya menjadi SHM. Caranya, pemegang sertifikat bisa datang ke kantor BPN di wilayah tanah tersebut, dan SHGB ini harus milik WNI dengan luas kurang 600 meter persegi, masih menguasai tanah dan memiliki SHGB yang masih berlaku. Yang keempat itu adalah sertifikat hak satuan rumah susun SHSRS. Nah, tidak hanya area tanah berupa lapak tapak yang memiliki sertifikat. Kepemilikan area apartemen atau rumah susun juga bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat. SHSRS menjadi bukti kepemilikan seseorang atas rumah vertikal yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Yang kelima itu adalah surat girig atau letter C atau petok D. Girig merupakan surat yang menerangkan penguasaan atas tanah girig atau lahan bekas hak milik adat yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Surat ini biasanya diterbitkan oleh kelurahan kecamatan setempat. Surat girig tidak dapat dijadikan kepemilikan atas sebuah lahan. Fungsinya hanya sebagai keterangan identitas pembayar pajak atas suatu lahan. Maka dari itu, surat ini memiliki kedudukan hukum yang rendah bila dibandingkan dengan jenis sertifikat tanah dan rumah lainnya. Bila Anda membeli tanah girig, sebaiknya segera daftarkan lahan tersebut ke BPN untuk mengubahnya menjadi SHM. Dan yang terakhir adalah AJB atau akta jual beli. Nah, selain sertifikat ada pula AJB. Ini merupakan salah satu bukti pengalihan hak atas tanah sebagai akibat dari proses jual beli. Biasanya AJB dapat terjadi dalam bentuk kepemilikan tanah, baik hak milik, hak guna bangunan maupun tanah adat atau girig. Dan AJB ini dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, mungkin itu pengertian fungsi dan jenis-jenis sertifikat tanah dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.